Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Selamat datang di web Zoom, web seminar yang diselenggarakan oleh Media Academy. Pada hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik terkait dengan kondisi pandemi corona, yaitu bertemakan Gerakan Masyarakat Lawan COVID-19 untuk Indonesia. Narasumber sudah ada di tengah-tengah ruang virtual kita pada siang hari ini. Saya perkenalkan Bapak Suryo Pratomo, biasa dipanggil Mas Tommy. Terima kasih Mas Tommy sudah datang. Beliau adalah tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, wartawan senior, pernah memegang sebagai jabatan di industri media cetak maupun elektronik. Juga terbiasa memegang talk show di berbagai kesempatan on air maupun off air. Sebelum kita memulai acara ini, perkenalkan saya Andi Setia Gunawan, moderator dalam diskusi pada siang hari ini. Dan sebelum kita mulai paparan dari Mas Tommy, izinkan saya memperkenalkan Media Academy. Media Academy adalah unit bisnis di bawah Media Group News yang bergerak di bidang sertifikasi profesi dan training, khususnya di bidang komunikasi, hospitality, dan food industry. Selain untuk kepentingan internal Media Group News, kami juga tambah kegiatan sertifikasi dan training ini untuk kepentingan eksternal. Sejumlah lembaga, swasta, dan pemerintah sudah menjadi klien kami, khususnya di bidang training untuk komunikasi dan food industry. Tanpa menyingkat waktu, kami persilakan Mas Tommy nanti mengisi sesi paparan yang kurang lebih akan disampaikan dalam. Dan mohon maaf, seluruh peserta kami mute audionya untuk bisa menyimak dengan seksama. Dan pada kesempatan kedua nanti seluruh peserta mendapat kesempatan untuk berdiskusi dengan Mas Tommy. Sebelum kita mulai, saya juga ingin menyapa, ada beberapa saya lihat di sini partisipan yang sudah hadir. Terima kasih Ibu Hanahud, juga ada Pak Asep Setiawan, Dr. Asep Setiawan, Komisioner Dewan Pers, terima kasih sudah bergabung. Ada Ibu Megawati juga, ada Pak Agung Laksamana dari Ketua Umum Perhumas. Selamat siang, selamat bergabung, terima kasih. Ada Ibu Adeline, ya, bosnya Kopi Gayo ini, sudah sangat terkenal, terima kasih sudah bergabung. Terima kasih juga atas donasinya, yang donasi di kegiatan siang hari ini kita akan donasikan ke Dompet Kemanusiaan Media Group. Ada Pak Ari Budadi juga dari Tanoto Foundation, terima kasih. Ada Pak Dadang dari Tiwan. Mohon maaf tidak bisa kami absen satu persatu karena akan menghabiskan waktu untuk Mas Tommy. Tanpa menyingkat waktu, kami persilakan Mas Tommy untuk memulai diskusi kita siang hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya yang hadir. Jadi saya sudah lebih 1 bulan memang diminta oleh Pak Doni Monardo untuk membantu di gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 ini. Saya sebetulnya tidak pernah bisa membayangkan bahwa ikut terlibat langsung dalam penanganan atau kerja di gugus tugas ini. Ketika saya diberitahu, ditelepon Pak Doni sekitar hari Selasa, gugus tugas baru dibentuk tanggal 13, hari Selasa Pak Doni telepon untuk meminta saya membantu beliau di gugus tugas. Saya berpikir pada awalnya saya sebagai wartawan, mungkin Pak Doni hanya minta untuk dibantu publikasinya, dan saya kira pasti Metro TV akan sangat membantu. Tetapi ketika saya minta apa yang akan dikerjakan, Pak Doni meminta saya untuk datang ke gugus tugas dan kemudian menceritakan bahwa ada pekerjaan berat yang sedang dihadapi oleh gugus tugas dan khususnya tantangan yang dihadapi oleh Indonesia. Saya memang kemudian tergerak karena melihat bagaimana kondisi di gugus tugas pada saat itu baru 3 hari, organisasi belum terbentuk,
Dan saya kira memang ini unprecedented, sesuatu yang belum pernah terjadi. Kalau kita coba lihat pengalaman tahun 1820 itu 200 tahun yang lalu, itu ada wabah kolera di dunia ini. 100 tahun kemudian 1920 itu ada pandemi flu Spanyol. Jadi kalau kita tanya apakah pernah ada orang yang sekarang hidup merasakan apa yang terjadi tahun 1920 alaminya. Ini tahun 2020, satu abad kemudian kita dihadapkan kepada COVID-19. Apa yang saya rasakan adalah dengan tidak ada struktur, strategi, belum ada sistem, saya kira memang gugus tugas ini perlu dibantu. Karena itu saya sejak hari Selasa itu saya terus terlibat dan sampai sekarang tidak pernah bisa absen karena di gugus tugas itu nyaris tidak ada hari lain kecuali hari Senin. Tidak ada lagi libur, semua kita memang harus bekerja. Dan kalau kita lihat tantangan yang dihadapi memang sangat luar biasa. Saya ingin mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, rekan-rekan semuanya, untuk melihat beberapa slide yang sudah saya persiapkan. Yang pertama adalah kalau kita lihat mengenai kondisi yang kita hadapi sekarang di dunia ini. Kita tahu hari ini kasus yang terjadi di dunia itu sudah lewat dari 3 juta. Dan kalau kita lihat jumlah orang yang meninggal itu sudah di atas 230 atau 250 ribu orang. Di Indonesia juga kasusnya terus meningkat. Memang yang terjadi sekarang pertambahannya yang berkurang, tetapi memang tetap terjadi peningkatan di dalam jumlah orang yang terpapar, baik itu OTG, orang tanpa gejala, apakah itu orang dalam pemantauan atau orang yang dalam disuspek. Dan memang kita melihat kondisinya, mohon maaf ini mungkin slide-nya agak loncat-loncat, tetapi saya ingin mengatakan bahwa memang kalau dilihat besaran tantangan yang harus dihadapi, tantangan ini memang berat sekali. Ini saya menggunakan data yang disampaikan oleh Kepala Gugus Tugas pada rapat terbatas pada hari Senin. Jumlahnya juga memang sudah cukup membuat kita kecil hati. Semua 34 provinsi yang ada di Indonesia ini sudah mengalami kasus atau ada kasus COVID-19-nya. Di 228 kabupaten kota sudah ada kasusnya, sehingga memang sangat luar biasa sekali. Dan yang terbesar itu jumlah kasusnya itu terjadi di Jakarta, di DKI Jakarta dari COVID-19 ini, karena memang jumlah rumah sakit, jumlah dokter ini di sini ada kita lihat yang sebelum 170 dokter per 100.000 orang. Itu yang terbaik. Tetapi kalau kita lihat Sulawesi Barat, itu jumlahnya hanya sekitar 10 orang. Dan kalau kita lihat lagi jumlah dokter itu dari level spesialisasi, kita akan semakin prihatin karena jumlah dokter spesialis yang kita miliki itu jumlahnya sangat terbatas sekali. Ini di sini tahun 2010 saja rumah sakit dokter spesialis paru-paru kita hanya 511. Sekarang 2020 jumlahnya kalau tidak salah sekitar 1.900 orang. Jadi bayangkan 1.900 untuk menangani 260 juta itu memang akan sangat mustahil. Karena itu gugus tugas sejak awal mengatakan kalau pendekatannya yang sekedar medis itu pasti memang kita tidak pernah akan sanggup. Baik itu dari jumlah dokternya yang sangat terbatas, dokter spesialisnya juga yang sangat terbatas, jumlah tempat tidurnya juga sangat terbatas, sehingga kalau ini hanya menjadikan tumpuan, maka ini akan membuat kita akan semakin tidak berdaya. Kita lihat negara-negara yang sudah merasa
lebih maju sistem kesehatannya, akhirnya tidak pernah mampu untuk bisa menopang peningkatan jumlah orang yang terpapar dan bahkan kemudian orang yang harus dirawat. Amerika orang sampai harus dirawat di pinggiran lorong-lorong rumah sakit karena kamar sudah penuh. Awalnya juga kita berpikiran kalau pendekatannya medis, itu yang namanya rumah sakit darurat sementara yang ada di Wisma Atlet, kita sudah perkirakan tidak akan cukup, karena itu awal kita perhitungkan berapa kapasitas yang bisa ditampung di Wisma Atlet, itu sekitar 20.000. Kalau kemudian 20.000 itu kita harus siapkan, itu memang semua tower yang ada harus kita kejar untuk siap menerima atau menampung para warga yang terpapar oleh COVID-19 ini. Tetapi karena waktunya sekali lagi gugus tugas baru terbentuk tanggal 13, kemudian rumah sakit itu harus selesai pada tanggal 23, kita bisa rasakan 10 hari itu menyiapkan rumah sakit darurat tidak mungkin, karena itu yang kita bisa persiapkan available itu adalah tower 7, yaitu yang jumlahnya sekitar 1.000 atau 1.500 pasien yang bisa dirawat di sana. Nah, karena itu pendekatan yang dilakukan oleh gugus tugas adalah bagaimana kemudian membuat orang yang sehat tetap sehat, orang yang kurang sehat dibuat menjadi sehat, dan orang yang sakit baru kita sembuhkan. Nah, dengan pendekatan yang sehat dijaga lebih sehat dan yang kurang sehat dibuat lebih sehat, maka disitulah peran dari relawan. Nah, kita sekali lagi beruntung Indonesia itu merupakan negara yang mempunyai extended family culture yang sangat kuat. Kita ini orang yang sangat ringan tangan untuk membantu sesama. Charity Aid Foundation menempatkan Indonesia itu sebagai negara yang paling paling murah hati ya untuk membantu sesama itu. Di Indonesia itu sekarang ini sekitar 53% orang Indonesia itu selalu siap untuk menjadi relawan. Dan kemudian 78% orang Indonesia, entah itu orang mampu dan tidak mampu, mereka akan mau mendonasikan uangnya. Yang luar biasa adalah 46% orang Indonesia itu mau membantu orang yang tidak dikenal sekalipun oleh dia. Jadi rasa empatinya, rasa sikap untuk mau menolongnya itu sangat luar biasa. Nah, ini yang kemudian kita jadikan sebagai sebuah kekuatan di gugus tugas untuk bagaimana menjadikan masyarakat itu sebagai ujung terdepan di dalam penanganan COVID-19 ini. Mengapa kemudian relawan ini menjadi ujung tombak? Karena sekali lagi, jumlah dokter yang kita miliki itu sangat terbatas. Total semua dokter yang ada di Indonesia itu tidak lebih dari 200.000 orang. Yang tadi saya katakan spesialis paru dalam kasus 19 ini adalah para spesialis paru itu yang harusnya bekerja lebih giat, jumlahnya hanya sekitar 1.900 orang. Jadi tidak memungkinkan dengan jumlah yang terbatas ini dijadikan kesehatan itu sebagai ujung tombak yang paling depan. Sekali lagi, itulah yang membuat mengapa kita mengundang teman-teman relawan untuk bisa ikut terlibat di dalam kegiatan penanganan COVID-19 ini. Dan kita bersyukur sejak kemudian terbentuk pada tanggal 17 atau 18, itu Ketua Iluni, Pak Andre Rahadian itu bersedia untuk memimpin tim relawan. Sekarang ini total sudah ada sekitar 28.575 relawan yang ikut serta, di mana 5.269 orang itu adalah relawan medis. Jadi mereka yang koas, mereka yang baru lulus, mereka yang kemudian selama ini menjadi dokter yang tidak ada di gugus tugas, mereka bersedia untuk menjadi relawan. 23.306 orang itu adalah tenaga yang non medis. Jadi mereka mau membantu penanganan untuk hal-hal yang lain di luar tim medis ini. Inilah yang kemudian menjadi kekuatan dari kita dalam menangani COVID sekarang ini.
Dan sekali lagi kita merasa bersyukur ternyata sekarang bukan hanya relawan yang kemudian sudah bekerja. Dalam waktu 3 minggu, sekarang kita sudah bisa menggerakkan kepala daerah untuk mau menjalankan peran sebagai ketua gugus tugas daerah. Awalnya pada minggu pertama, saya masih ingat, gubernur itu mendelegasikan kepada kepala dinas kesehatan sebagai ketua gugus tugas. Di kabupaten kota, bupati, wali kota juga mendelegasikan penunjukan sebagai ketua gugus tugas itu kepada kepala dinasnya. Dengan kepala dinas, maka daerah itu tidak punya kemampuan untuk bisa menggerakkan tenaga polisi dan tentara. Padahal polisi dan tentara itu menjadi kekuatan yang paling bisa diandalkan karena mereka punya disiplin. Nah, ini yang kemudian setiap kali di gugus tugas itu kita mengapil pada presiden, mengapil kepada menteri dalam negeri, agar yang namanya gubernur, bupati, dan wali kota itu tidak mendelegasikan. Mereka yang harus menjadi ketua gugus tugas daerah. Sementara ketua gugus tugas di pusatnya adalah kepala BNPB. Ini yang kemudian kita berjuang keras, dan alhamdulillah sekarang kita bisa merasakan bagaimana semua gubernur itu sekarang bergerak, semua bupati dan wali kota itu bergerak, dan bahkan kemudian kita bisa melihat kemampuan persuasi dari kepala daerah itu yang membuat kepala RT RW itu bisa melakukan upaya untuk membantu pemerintah dalam menghadapi perang melawan COVID ini. Satu yang menarik, misalnya contoh yang terjadi di Tangerang Selatan. Jadi di Tangerang Selatan itu, di kompleks perumahan itu, PSBB-nya itu bahkan diturunkan levelnya itu menjadi tingkat RT RW. Mereka membuat sebuah aturan yang disepakati bersama warga untuk bagaimana kemudian prosedur ketika mereka tetap harus pergi ke kantor. Jadi ketika mereka work from office, mereka seminggu sebelum keluar dari kompleks itu, mereka harus mengajukan surat kepada PSBB RT RW itu, dan setelah disetujui oleh ketua PSBB RT RW itu, mereka baru boleh diizinkan untuk pergi ke kantor. Demikian juga ketika mereka akan pergi keluar, misalnya mau pergi ke pasar atau ada keperluan lain di luar kompleks, mereka sehari sebelum keluar dari kompleks itu, mereka harus mengajukan permohonan kepada ketua RT RW-nya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Bahkan kemudian mereka membuat aturan ketika warganya itu harus pergi keluar kota, mereka itu harus menandatangani sebuah perjanjian. Ketika mereka keluar kota, di kota yang dituju 14 hari dia harus melakukan isolasi mandiri. Ketika pulang kembali lagi ke kompleksnya, mereka harus melakukan isolasi mandiri selama 14 hari di kompleksnya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kemarin Wali Kota Tangerang Selatan, Ibu Airin, sudah menyampaikan paling tidak ada 4 model yang diterapkan di kompleks yang ada di Tangerang Selatan. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Inilah yang kemudian menjadi menjadi dasar mengapa kemarin Pak Doni menyampaikan bahwa ada penurunan jumlah penggunaan kamar di rumah sakit. Kalau kita lihat datanya, ini ada data grafik mengenai jumlah total orang yang dirawat di rumah sakit berdasarkan data yang ada di Kementerian Kesehatan, khususnya Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Ini datanya data real dari rumah sakit. Kita lihat dari tanggal 16 Maret itu ada terus kenaikan sampai tanggal 22, 23, 24 Maret. Setelah itu jumlah penggunaan rumah sakitnya itu terus menurun. Ini yang dikatakan oleh Pak Doni, ada tren yang baik yang sedang kita hadapi sekarang ini, di mana kemudian disiplin masyarakat, kemudian PSBB yang diterapkan oleh pemerintah kota dan pemerintah provinsi itu memberikan hasil yang baik untuk terjadinya pemutusan rantai penyebaran COVID-19. Nah, ini sekali lagi bukan waktunya untuk kita komplasensi, kita berpuas diri bahwa seakan-akan virus corona itu sudah melewat.
ancaman dari COVID-19 itu sudah tidak ada lagi. Poinnya bukan di sana, poinnya adalah penurunan ini menunjukkan langkah yang dilakukan bersama untuk nomor satu jaga jarak, kemudian selalu menggunakan masker kalau keluar rumah, jangan berkerumun, kemudian selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum menyentuh mulut, mata, dan hidung. Itu dampaknya sangat luar biasa dan hasilnya sangat efektif. Baru 2 hari lalu saya bertemu dengan Direktur Utama Rumah Sakit Saryanti Saroso menyampaikan bahwa di RSPI sekarang ini setiap hari itu hanya sekitar 25 pasien yang dirawat di sana. Sebelumnya pada masa-masa minggu-minggu pertama, itu jumlah yang dirawat di RSPI itu bisa mencapai 84 orang. Padahal kapasitas jumlah tempat tidurnya itu hanya 28. Karena itu kalau kita lihat di awal-awal minggu pertama, memang apa yang dilihat di RSPI membuat kita pantas berkecil hati karena dengan jumlah tempat tidur yang terbatas, terpaksa orang yang terpapar COVID-19 itu harus dirawat di UGD, bahkan kemudian di lorong-lorong. Sekarang sudah 2 minggu terakhir, jumlah orang yang makan dan orang yang keluar, itu total hanya 25 orang yang ada di RSPI Suryanti Saroso. Sekali lagi inilah yang membuat kita pantas untuk berbesar hati bahwa sekali lagi masyarakat itu bisa mampu menjaga kedisiplinan dan paling utama adalah kita melakukan gotong royong, maka kita bisa ini. Yang menjadi perhatian kita bersama adalah potensi terjadinya second strike. Second strike-nya bukan pada kesehatan, tapi second strike-nya itu adalah pada persoalan ekonomi dan kehidupan masyarakat. Kemarin misalnya kita lihat di CNN, laporan di Amerika sekarang ada program baru yang namanya Feeding America. Bangsa Amerika itu sama dengan BLT Indonesia menyiapkan paket-paket bahan makanan, tetapi bedanya di Indonesia orang datang dengan berjalan kaki, di Amerika itu orang menggunakan mobil untuk kemudian masuk ke dalam satu kompleks supermarket, dan bahan bantuan makanan itu tinggal dimasukkan di bagasi dari setiap orang yang lewat. Itu sesuatu yang tidak bisa terbayangkan. Di New Jersey, di Ohio, di California itu terjadi. Nah, ini yang saya kira jadi pemikiran kita bersama dan harus menjadi kesadaran kita. Ke depan potensi itu akan suka kita akan berhenti. Kuartal kedua kuartal dikatakan oleh industri akan jadi shock yang sangat luar biasa. Shock yang luar biasa itu apa? Itu hempasan di kuartal kedua ini pertumbuhan ekonomi dunia akan minus 22%. Nah, apa artinya ke Indonesia? Artinya ke Indonesia itu adalah jumlah PHK-nya akan meningkat, jumlah orang miskinnya akan juga meningkat. Pertanyaannya adalah bagaimana membuat orang yang miskin ini bisa tetap menjalani kehidupannya karena mereka butuh tetap makanan yang bergizi untuk menghadapi COVID-19. Saya kira ini tantangan yang kita sekali lagi karena kultur kita yang sangat guyup, gotong royong kita yang sangat kuat. Saya percaya sekarang ini banyak lembaga-lembaga LSM yang mengambil inisiasi untuk memberikan bantuan pangan. Di samping yang sudah didapatkan oleh pemerintah. Nah, ini yang saya kira kalau kemudian pada level setiap RT saja, di dalam RT-nya paling tidak bisa mengidentifikasi warganya yang kekurangan dan perlu bantuan dan dibantu oleh warga di dalam RT itu, saya kira ini akan bisa menyelamatkan Indonesia. Jadi saya kira kita akan masih panjang menghadapi ancaman dari COVID-19 ini, tapi sekali lagi dengan disiplin, kerjasama, sikap gotong royong, maka kita akan bisa melewati ini. Dan sekali lagi, inilah yang saya hari ini lakukan di gugus tugas. Saya terpanggil karena saya merasa bahwa kejadian seperti ini tidak akan pernah berulang
1 abad yang akan datang, mengapa saya tidak menjadi bagian dari proses bangsa ini untuk menghadapi COVID-19 ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama ini bisa memberikan manfaat bagi bangsa ini untuk keluar dari kesulitan. Terima kasih Mas Andi, saya kira itu pemaparan yang bisa saya sharing, dan selanjutnya tentu saya bisa diskusi. Baik, terima kasih Mas Tommy. Mas Tommy, tadi kan Mas Tommy sudah cerita bagaimana tenaga medis dan sarana ini masih relatif kurang, ya, jika dibandingkan dengan banyaknya yang terpapar corona. Walaupun tadi ada data dari kasus baru berdasarkan data yang dicatat oleh seluruh rumah sakit secara real time, kecenderungannya menurun. Ya, tetapi jumlah tenaga medis dan sarana yang masih relatif terbatas ini tentu juga ada sedikit banyak memperkeruh suasana. Ketika rumah sakit kekurangan sarana dan tenaga medis, di sisi lain masyarakat juga masih banyak yang tidak disiplin, Mas. Yang tadi Mas Tommy sebutkan, menggunakan masker, menjaga jarak, kemudian juga menghindari kerumunan, kemudian cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Nah, ini kira-kira seberapa besar potensi lembaga non pemerintah untuk bisa terus menggerakkan kedisiplinan masyarakat ini? Mas Andi, kalau bicara sekali lagi persoalan jumlah tenaga medis, yang tadi saya katakan itu sebetulnya sesuatu yang given. Kita tidak bisa lagi lari dari fakta bahwa kita kekurangan jumlah tenaga medis. Dan kalau kita mau mengejar, menghasilkan seorang dokter saja butuh waktu 7 tahun. Menghasilkan spesialis ditambah 2 tahun. Kita butuh 9 tahun untuk menghasilkan seorang spesialis paru-paru untuk bisa menangani, itu pun dengan pengalaman masih 0. Kalau dia betul-betul menjadi seorang yang ahli di penyakit spesialis paru-paru, mungkin perlu ditambah lagi waktu 5 tahun lagi. Jadi kita butuh waktu sekitar 13-14 tahun untuk bisa mencukupi kebutuhan tenaga spesialis paru-paru. Nah, pertanyaannya adalah, kita sekarang dihadapkan pada kenyataan virus ini sudah di depan mata. Karena itu kalau pendekatan yang tadi saya katakan, kalau pendekatannya itu adalah pendekatan medis, kita pasti tidak akan berdaya. Karena itu yang selalu dikatakan oleh Pak Doni Monardo, medis itu hanya 20%. Yang lebih penting itu adalah persoalan psikologis, 80%. Nah, karena itu mengapa saya berulang kali dengan Pak Doni, saya bertemu juga dengan teman-teman media. Media itu memainkan peran 60% keberhasilan melawan COVID. Banyak orang sekarang terpapar COVID itu adalah ketika dia dihadapkan kepada ketakutan yang berlebihan. Orang yang takut itu akan menurunkan imunitas. Ketika imunitasnya turun, maka orang itu akan mudah terpapar. Selalu dikatakan, kenali dirimu, kenali musuhmu. Musuh kita itu adalah virus corona. Virus COVID-19 itu memang musuh yang tidak terlihat. Besarnya hanya 1 mikron. Mata tidak bisa melihat. Karena itu virus ini akan ada di mana-mana. Tetapi virus itu mau atau bisa berkembang kalau dia punya medium. Mediumnya apa? Mediumnya itu adalah mukosa yang ada di tenggorokan kita, mukosa yang ada di hidung kita, atau mukosa yang ada di mata kita. Nah, kemudian virus COVID-19 ini tidak punya medium untuk hidup, maka yang harus dilakukan adalah jangan pernah pegang mulut, mata, dan hidung sebelum kita cuci tangan. Karena yang namanya COVID-19 itu akan berkembang itu karena droplet. Droplet itu ketika kemudian ada di meja, ada di pegangan pintu, ada di pagar, ketika kita tidak sadar kita memegang, maka virus itu akan menempel di tangan kita. Satu yang menarik, virus ini adalah virus kelemahannya itu adalah dia takut sama sabun. Karena itu kalau kita sudah terkena yang namanya virus COVID-19 ini, kemudian kita cuci tangan, dan kemudian dengan air yang mengalir, maka sebetulnya sudah selesailah ancaman kita terhadap virus. Nah,
ini yang sebetulnya perlu kita lakukan. Jangan semua dikejar kepada persoalan medis. Kita lihat di Singapura misalnya, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong sudah mengatakan, sejak awal mengatakan, Singapura yang punya sistem kesehatan yang begitu luar biasa, itu tidak bisa menampung semua orang yang harus dirawat di rumah sakit. Karena itu dalam pidato pertamanya, Bijili mengatakan bahwa rumah sakit hanya diperuntukkan kepada orang yang sehat, orang yang usianya masih muda, masih produktif, kondisinya sangat berat dan kritis. Orang di luar itu, orang di atas 70 tahun, di dalam pidatonya sudah disampaikan, itu tidak eligible untuk bisa dirawat di rumah sakit. Itu yang membuat beberapa teman saya yang pergi ke Singapura dan berharap karena di Singapura punya sistem kesehatan yang jauh lebih baik, dia lebih aman. Tapi ternyata karena usianya sudah atas 70, dia telepon saya, aduh Mas Tommy, saya mau pergi ke Singapura, saya pikir di Singapura saya lebih aman. Ternyata di Singapura tidak lebih aman karena umur saya 70 tahun, bukan termasuk orang yang pantas diprioritaskan kalau sakit dan dirawat di rumah sakit. Jadi sekali lagi Mas Andi, kalau pendekatannya medis, kita sudah lihat Singapura, Amerika, di Eropa, di Inggris tidak mampu. Karena itu pendekatan yang harus dilakukan adalah bagaimana mencegah orang. Karena itu edukasi, bagaimana psikologis orang itu harus dijaga. Disitulah sebetulnya peran media, Mas. Silakan Mas Andi. Ya, Mas Tommy ada sedikit gangguan. Baik, untuk Bapak Ibu partisipan semua, kalau ada yang ingin ditanyakan kepada Mas Tommy, saya persilahkan untuk request dulu, bisa mengajukan pertanyaan di chat-nya, biar nanti admin bisa mengaktifkan audio Bapak Ibu yang memang dapat giliran untuk bertanya. Kami persilahkan, barangkali ada yang mau bertanya, boleh di-pan dulu di grup chat. Ini dari Pak Asep Setiawan, soal model penanganan COVID. Berikutnya nanti Ibu Adelinge ya. Nanti Bu Adelinge mau bertanya, minta bantuan hostnya Mas Nur, bisa diaktifkan audionya Pak Asep. Berikutnya Ibu Adelinge. Silakan Mas Nur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tommy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan, kemarin saya mengikuti seminar internasional ya mengenai penanganan model COVID di dunia ini. Jadi pada sumbernya ada dua model yang dilakukan oleh dunia internasional. Itu pertama adalah model top bottom, di mana negara melakukan penanganan seluruhnya, yaitu China itu contohnya. Nah, model kedua adalah negara-negara barat yang demokratis, yang melibatkan proses. Nah, ternyata di dalam penanganan COVID ini, Indonesia seperti Pak Tommy katakan tadi, model baru ya, model gotong royong, model melibatkan masyarakat. Nah, kalau kita lihat model yang kedua dilakukan barat itu kan korbannya cukup besar. Nah, di Indonesia ini sekarang dengan model gotong royong, model melibatkan itu kira-kira chance-nya gimana ya? Karena luasnya masyarakat, banyaknya masyarakat, dan luasnya wilayah Indonesia. Ini kira-kira bagaimana Pak Tommy elaborasinya? Terima kasih. Ya, Asep, pertanyaan dari Pak Asep soal model gotong royong yang diterapkan di Indonesia. Di satu sisi memang itu sifat sosialis di Indonesia yang sudah berbangun lama. Di sisi lain ada kendala soal posisi geografis yang begitu luas ya Pak Asep. Pak Tommy bisa dijawab, Pak Tommy, silakan. Baik, Pak Asep, jadi memang kemudian coba mengevaluasi apa yang terjadi di dunia ini. Kalau kita lihat kasus di Tiongkok, Wuhan itu dianggap berhasil dalam waktu 3 bulan bisa mengkonten virus itu karena memang menggunakan sistem top down, ya kan, otokrasi. Semua perintah dari pusat, semua orang di lockdown masuk.
dan tidak ada satu orang pun yang berani keluar. Kalau dia sakit, dia harus telepon dan petugas medisnya akan datang. Jadi negara menerapkan lockdown dengan disiplin seperti berhasil. Kita lihat negara yang menerapkan lockdown tetapi tidak disiplin, itu gagal. Itu adalah Italia. Itu menerapkan lockdown, tetapi karena masyarakatnya tidak disiplin, masih keluar, ya kan, ketika petugas medis pergi, misalnya China pergi ke Milan, dia melihat masyarakat masih duduk-duduk di kafe-kafe, mereka kaget. Kok lockdown tapi tetap orang bisa keluar tanpa disiplin, gagal. Dan kita lihat Italia pernah menjadi negara yang paling banyak korban jatuh. Kita lihat lagi negara yang tidak menerapkan lockdown. Negara yang tidak menerapkan lockdown tetapi berhasil, itu contohnya adalah Jerman dan Korea Selatan. Yang terakhir adalah orang yang tidak menerapkan lockdown tetapi kemudian tidak disiplin, itu Amerika. Dari semua kasus ini, Pak Asep, yang kita lihat, kunci persoalannya adalah bukan pada lockdown atau tidak lockdown. Kunci paling utama keberhasilan itu adalah pada disiplin. Jadi negara yang menerapkan disiplin, mau lockdown tidak lockdown, masyarakatnya disiplin, pasti berhasil. Negara yang tidak disiplin, mau lockdown tidak lockdown, pasti gagal. Nah, Indonesia, kita tahu tingkat disiplin kita sangat rendah sekali. Kita tidak pernah punya disiplin. Tadi Pak Asep mengatakan jumlah luasan. Sesuatu yang given lagi Pak Asep, tingkat pendidikan rata kita itu hanya 7,6 tahun. Jadi memberikan pemahaman pendidikan formal kepada orang yang pendidikan formal rata-ratanya tidak lulus SMP, diajak untuk berpikir ilmiah, memang sesuatu yang tidak mudah. Karena itu yang dilakukan oleh gugus tugas adalah mencoba menemukan atau mengajak tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama yang populer, tetapi kemudian bisa didengar. Nah, misalnya Ustadz Abdul Somad, ya kan? Itu yang kemudian dijadikan diminta bantuannya untuk mempersuasi orang untuk misalnya mengapa harus pergi Jumatan? Apa dasarnya orang tidak Jumatan? Apakah? Nah, itu yang kita pakai. Karena kalau pendekatannya mungkin akan sulit mengajak masyarakat untuk paham dan mau melakukan. Nah, hal-hal seperti itu yang sekali lagi dicoba kita lakukan di gugus tugas itu adalah bagaimana menemukan banyak orang dan mengajak banyak orang untuk bisa membantu mempersuasi, melakukan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat sehingga mereka paham. Pak Dori selalu mengatakan gunakan bahasa lokal. Di Ambon misalnya sosialisasi dan edukasi, pertama Presiden mengatakan social distancing. Buat orang di daerah mereka tidak ngerti apa itu social distancing. Tapi kemudian di Ambon ada tokoh masyarakat menggunakan bahasa mereka, itu yang kemudian jauh lebih berhasil untuk bisa mengajak orang paham. Jadi sekarang tantangannya ada di sana. Memang sekali lagi persoalan terberat pada kita adalah sistem demokrasi kita yang baru terbuka dan orang merasa boleh melakukan apa saja. Hoax, berbicara yang tidak baik, berita yang fake news itu bertebaran luar biasa. Karena itu kemarin misalnya saya meminta tolong kepada Pak Mas Agung, Perhumas misalnya, untuk bagaimana sekarang momentum ini juga digunakan kesempatan untuk mengajak masyarakat berbicara baik. Kebetulan Perhumas punya campaign mengenai Indonesia Bicara Baik. Nah, saya minta kepada Mas Agung dan teman-teman Perhumas, mungkin tidak ya kan dibuat semacam semacam lomba untuk menghasilkan gimmick-gimmick yang positif sehingga kemudian mudah-mudahan di balik bencana ini ada berkah. Mudah-mudahan ke depan Perhumas bisa mengajak masyarakat untuk meninggalkan hoax dan fake news berubah menjadi sesuatu yang sangat positif. Jadi sekali lagi semua pasep yang kita upayakan adalah menggunakan semua sumber daya yang ada pada masyarakat ini, ya levelnya pada tingkat masyarakat di level paling bawah sampai kelompok-kelompok yang memang sangat elitis itu seperti Perhumas, teman-teman sekarang membuat grup yang namanya Media Lawan COVID-19
itu sesuatu yang kita pakai untuk bagaimana memberikan sosialisasi dan edukasi. Memang sekali lagi ini bukan proses yang sekali jadi Pak Asep, sosialisasi dan edukasi itu harus selalu berulang-ulang kita sampaikan, dan sekali lagi apa yang kita lihat sekarang ini gencar kita kampanyekan mengenai pakai masker, kemudian soal cuci tangan, soal jaga jarak, tidak mudik segala macam, mulai masuk ke masyarakat, dan itu sudah ditunjukkan dalam beberapa hari terakhir ini jumlah tempat tidur yang terpakai di rumah sakit itu cenderung menurun. Begitu Pak Asep. Baik. Mudah-mudahan puas Pak Asep. Kalau tidak puas mohon ditahan dulu. Kita kasih kesempatan Ibu Ade. Silakan Bu Ade mau mengajukan pertanyaan. Bu Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Oke, sebagian pertanyaan tadi telah dijawab oleh Pak Suryo mengenai lockdown ya Pak ya. 1,5 bulan hampir 2 bulan saya sudah memang di rumah, tidak bekerja lagi. Kebetulan 5 stol kopi kita semua kita tutup Pak. Dengan otomatis anak-anak barista kita itu berhenti bekerja tanpa bisa kita gaji gitu Pak. Itu mungkin menjadi risiko sebagai pekerja dan sebagai pengusaha juga. Mungkin teman-teman lain dimanapun pasti mengalami seperti hal yang kami alami ini.